Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita berkesempatan untuk datang mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, salat secara berjamaah, kemudian duduk bermajlis mempelajari sunnah-sunnah dan sirah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam malam Sabtu yang pertama di bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita sudah memasuki malam kedua di bulan Sya'ban, dan ini adalah malam Sabtu yang pertama di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita dan menjadikan bulan Sya'ban ini bulan yang penuh berkah, yang bisa kita isi dengan berbagai macam amal soleh sebagai persiapan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik, menata hati kita, menata jiwa kita untuk senantiasa semakin siap menjemput bulan yang penuh keberkahan, ajang musabaqah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, pembahasan kita di malam Sabtu sebagaimana biasanya adalah pembahasan Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadir sallallahu alaihi wasallam, Semerbak Wangi Sirah Sang Nabi, karya dari Syekh Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membaca bagian tentang as-sabiquna ilal Islam, pengenalan tentang mereka-mereka yang awal-awal menjawab, menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah, lalu menjadi rasul yang diutus oleh Allah sendirian, lalu beliau memulai dakwahnya secara sirriyah. Tentu saja jika dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, maka dakwah tersebut terbatas pengembangannya dan tidak semua mendengarkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa hamba-hambanya untuk menjadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dan tentu saja ini bukan suatu kebetulan, ya, bukan kebetulan mereka-mereka menjadi as-sabiqunal awwalun, tapi ini adalah proses penyeleksian dan pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang terakhir. Maka para sahabat-sahabat dan termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah sebutkan siapa-siapa saja mereka-mereka yang awal-awal menerima dakwah ini, yang tentu saja konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dari kaumnya, dan itu telah dialami awal kali oleh Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perlakuan yang tentu saja sangat menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang selama ini dihormati, dicintai, dihargai, bahkan senantiasa menjadi rujukan di kalangan umatnya, di kalangan kaumnya, akhirnya dikucilkan dan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak pantas oleh kaumnya yang dulu sangat memujinya, dulu yang sangat menghargai dan menghormatinya. Dan itu juga harus dialami oleh mereka-mereka yang siap berdakwah atau siap masuk Islam bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam ini. Mereka-mereka telah kita sebutkan siapa saja di kalangan para sahabat, dan kita sudah sebutkan bahwa mereka itu dari berbagai macam kalangan. Setelah itu, ya, setelah pembahasannya kita sudah membaca semuanya, maka Syekh sebelum berpindah ke bab selanjutnya, Syekh mau mengambil beberapa pelajaran dan ibrah dari kisah as-sabiqun ilal Islam itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keberadaan sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang awal kali menerima dakwah ini. Ada 8 yang disebutkan oleh Syekh, pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dari bab ini, dari permasalahan as-sabiquna ilal Islam. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya ibnu Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. As-sabiquna ila al-Islam. Qala hafizahullahu ta'ala ad-durus wal-'ibar. الأول يظهر إسلام هؤلاء السابقين بركة مجالسة الأخيار وصحبتهم، فخديجة رضي الله عنها حازت قصب السبق إلى الإسلام لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه سبق الناس لأنه كان أخص الناس بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي وزيد رضي الله عنهما نال هذا السبق لكونهما في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته. Ya. Pelajaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah dari keislaman mereka-mereka itu, keislaman mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam menjelaskan kepada kita berkah kebersamaan kita dengan orang-orang yang soleh, manfaat kedekatan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, karena kita akan mendapatkan manfaat dari hal itu. Kita akan terkena keberuntungan, ya, keciprat rezeki dan keberuntungan bersama dengan mereka. Nah ini, ya, ketika kita bersama dengan orang baik, bersama dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam urusan duniawi saja. Kadang seseorang, kalau seorang yang selama ini menjadi teman dekatnya, lalu teman dekatnya akhirnya beruntung menjadi seorang yang diangkat menjadi pejabat umpamanya, maka tentu dia tidak akan melupakan orang-orang dekatnya, ya, dia juga akan mendapatkan rezeki, ya, dari kebersamaannya selama ini, tidak akan dilupakan oleh teman setianya tersebut. Dan itu juga tentu saja yang akan dialami oleh mereka-mereka yang dekat dengan Nabi kita SAW. Dakwah ini dakwah yang
aneh ya, tanda kutip, dakwah yang baru yang belum pernah didakwahkan oleh orang-orang yang lain sebelum Nabi kita SAW. Maksudnya dalam fatrah jahiliyah ini ya, antara dakwah Nabi Isa alaihissalam yang kurang lebih 600 tahunan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah mendengarkan dakwah yang semacam ini. Ini dakwah yang sangat aneh. Tentu saja tidak begitu mudah untuk menerima dakwah ini dari seorang yang tidak dikenal atau seorang yang mungkin kita tidak terlalu dekat dengannya. Maka orang yang paling mungkin kita dakwahi, yang paling mungkin kita dekati memang orang yang sudah dekat dengan kita. Lihatlah keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang memang selama ini sudah dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu saja adalah Khadijah itu sendiri. Ya, beliau serumah dengan Rasulullah, ya. Beliau bahkan sekamar, ya, orang yang paling dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seseorang, pasangannya, istri atau suaminya adalah seorang yang paling awal dia sampaikan masalah-masalahnya. Kalau ada hal-hal yang menjadi persoalannya, curhatan pertamanya adalah kepada pasangannya, suami atau istrinya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keberuntungan Khadijah memiliki seorang suami seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah menjadi manusia yang pertama, wanita yang pertama mendapatkan keberuntungan ini. Beliau telah beruntung memiliki seorang suami yang soleh seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menjadi seorang nabi, ya. Jadi waktu beliau memilih Muhammad sebagai suaminya, tidak pernah terbayangkan Muhammad ini kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Tapi sudah memiliki memang karakter-karakter yang sangat mulia, sifat-sifat dan akhlak dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia waktu itu. Maka beliau memilih untuk menjadi pasangannya, dan ternyata keberuntungan beliau jauh lebih besar dari itu, karena kelak Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan, ya, ketika kita dekat dengan orang-orang yang mulia. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa bisa Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi laki-laki yang pertama dan orang tua yang pertama yang menerima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau ini sejak dahulu adalah teman dekat dengan Nabi kita SAW, teman yang paling karib, ya, teman yang paling dekat, teman sepermainan Nabi kita SAW sejak kecil, dan tidak pernah terputus pertemanannya hingga usia dewasa, ya, hingga usia 40 tahunan. Maka orang yang paling mungkin untuk mendengarkan penyampaian Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sangat beruntung seorang Abu Bakar yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi teman kecil, bahkan teman remaja, teman dewasa, hingga dalam usia tua bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Ali radhiyallahu anhu. Kenapa bisa Ali, anak muda yang paling pertama masuk Islam? Ya, karena Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu beliau, dan bukan cuma sepupu, tapi sepupu yang sangat khusus, karena serumah dengan Nabi kita SAW. Rasulullah siapa yang asuh waktu kecil? Siapa? Abu Thalib, ya, yang paling lama mengasuh beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Dan asuhannya ini subhanallah bukan hanya dalam usia kecil, ya. Kan memang wajar, ya, kalau kita sebagai paman, om, lalu ada keponakan kita yang sudah meninggal bapaknya, ada rasa tanggung jawab untuk kita asuh, untuk kita santuni, untuk kita senantiasa perhatikan kebutuhannya. Tapi Abu Thalib ini kepada Rasulullah bukan hanya dalam usia remaja, bukan hanya dalam usia ketika Rasulullah masih butuh seorang paman yang menafkahinya, sampai ketika Rasulullah telah nikah, sampai Rasulullah telah berusia 40 tahun dan terus membentengi Rasulullah SAW, ya, Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib memperlakukan Rasulullah ini sama, ya, boleh dikatakan sama dengan anaknya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali dengan Rasulullah itu bagaikan saudara, ya. Dan memang ketika dilakukan ikha at-ta'akhi, persaudaraan pertama kali di sejarah Islam sebelum hijrah, maka persaudaraan di Mekah
itu antara Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi walaupun perbedaan umurnya cukup jauh ya, perbedaan umur Rasulullah dengan Ali itu kisaran 30 tahun ya, kisaran 30 tahun. Beliau wafat 40 Hijriah ya, 40 Hijriah. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Dan usia beliau ketika wafat sama dengan usia Nabi SAW, kisaran 63 atau 64 tahunan. Maka jarak umur antara Rasulullah dengan Ali itu kisaran 30 tahun, beda ya. Bagaikan paman ya, bagaikan ya orang tua dengan anak bahkan. Tapi ini memang anak kecil yang sudah menjadi saudara juga dan sangat dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini balas jasa Rasulullah dengan Abu Thalib ya. Abu Thalib bapak dari Ali sudah begitu besar jasanya kepada Nabi kita SAW, maka Rasulullah juga melakukan hal yang sama kepada Ali bin Abi Thalib. Dan hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Nabi kita SAW kepada Ali adalah hadiah hidayah itu ya, hadiah hidayah. Mungkin Nabi kita tidak bisa memberikan kontribusi harta sebanyak apa yang telah diberikan oleh Abu Thalib kepada beliau, tapi beliau memberikan sesuatu yang lebih bernilai daripada apa yang telah selama ini beliau terima dari Abu Thalib, yaitu hidayah yang beliau hadiahkan kepada seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sangat beruntung Ali bin Abi Thalib punya sepupu yang menjadi seorang nabi dan rasul, menjadi pemimpin manusia ya. Ikan biasa orang bilang beruntung sekali saya, keluarga saya, paman saya akhirnya jadi wali kota ya. Bahkan kita bilang alhamdulillah jadi ulurah ya, jadi ketua RT ya. Kadang kita sudah begitu berbahagia ya kalau paman kita ada yang sudah menjadi gini dan jadi itu. Bagaimana lagi kalau sepupu kita ini, paman kita atau sepupu kita akhirnya menjadi pemimpin semua manusia, imamun linnas wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, menjadi pemimpin bagi semua manusia. Lalu Zaid, bagaimana Zaid bisa menjadi seorang yang awal-awal kali masuk Islam? Karena beliau adalah anak Nabi kita SAW ya, anak yang diangkat ya, mau diadopsi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, ud'uhum li abaihim ya, panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan bilang Zaid bin Muhammad, tapi panggil dengan Zaid bin Haritha. Beliau adalah anak asuh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, budak yang akhirnya dibendekakan. Karena itu kita katakan bahwa Zaid itu adalah apa? Yang masuk Islam sebagai apa? Maula yang pertama kali masuk Islam. Jadi wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Orang tua yang pertama kali adalah Abu Bakar. Laki-laki yang anak muda paling pertama kali masuk Islam adalah Ali, dan Zaid adalah maula. Dan Zaid ini juga sama dengan Ali, serumah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, serumah karena memang sudah diangkat anak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, anak asuh ya, karena tidak boleh yang jadikan anak angkat ya yang dinisbatkan kepadanya. Maka ini keberuntungan yang sangat besar dari mereka itu yang dulu waktu dekat dengan Rasulullah tidak pernah ya mereka berfikir bahwasanya mereka akan menjadi orang-orang dekat dari seorang pemimpin dunia akhirat ya, pemimpin dunia akhirat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr ya, Nabi kita SAW mengatakan saya inilah pemimpin semua manusia dunia dan akhirat, dan ini saya katakan dalam bentuk amanah, bukan sebagai bangga-banggaan, tapi memang demikianlah kenyataannya ya. Jadi mereka itu akhirnya mendapatkan rezeki ya, mendapatkan keberuntungan, kebersamaan selama ini dengan orang-orang yang baik ya. Maka tidak pernah merugi orang yang memilih teman-teman dekatnya adalah orang-orang soleh. Suatu saat dia akan mendapatkan manfaatnya, dan manfaat yang terbesar nanti di akhirat ya, kita akan mendapatkan syafaat dari mereka itu ya. الثاني يظهر من قصة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه أثر الأخلاق الحسنة في تألف الناس
وخير الناس من يألف ويؤلف أما الجفاء والغلظة فمن أوائق الإصلاح. Ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari kisah orang-orang yang awal kali masuk Islam, dan kali ini poin kedua Syekh bicara khusus tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tampak dari kisah orang-orang yang masuk Islam melalui tangan dingin Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Jadi ini di antara taufik dari Allah bahwa Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali membela dan mendukung dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena dia bisa menjadi peluncur. Lewat beliaulah bisa masuk Islam sekian banyak tokoh-tokoh, ya. Dan kita sudah sebutkan yang lalu, ya, bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, setengahnya itu adalah lewat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, ada Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. 5, setengah dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga semua lewat perantaran dakwah pendekatan, dakwah fardiyah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu kemuliaan atau pengaruh dari akhlak yang baik. Kenapa bisa Abu Bakar begitu mampu mengislamkan mereka? Kenapa beliau seakan-akan memiliki magnet yang bisa orang semua dekat dan lekat kepada beliau? Jawabannya karena Abu Bakar radhiyallahu anhu selain memang tokoh yang disegani, juga merupakan bagian dari Quraisy, ya, bangsawan Quraisy yang sangat disegani. Di antara sifat yang sangat menonjol pada beliau adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini peran akhlak, ya, peran akhlak yang mulia dalam merekatkan orang, ya, untuk dekat, cenderung dan mau masuk Islam. Ta'allufun nas, bisa menjinakkan hati-hati manusia. Ini pengaruh dari akhlak yang mulia. Kata beliau, khairun nasi man ya'laf wa yu'laf. Sebaik-baik manusia itu yang mudah untuk bisa dekat dengan manusia, cepat bisa interaksi dengan manusia, wa yu'laf, dan orang juga ada kecenderungan untuk bisa dekat dengan dia. Orang juga senang bersama dengan dia. Adapun jafa dan ghilzah, adapun sifat keras, kejam, ya, orang yang bengis, temperamen, ya, ini orang jauhi, orang takut dengannya, ya. Dan ini yang Allah katakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad seorang yang keras hati, bengis, kejam, tentu mereka akan lari darimu. Tapi karena beliau adalah seorang yang fabima rahmati minallah lintalahum, ya, karena rahmat Allah kamu lembut kepada mereka. Dan ingat, manusia yang paling mirip akhlaknya, pembawaannya dengan Rasulullah Abu Bakar, persis dengan Nabi kita SAW. Jadi Abu Bakar ini mampu mendekatkan sekian banyak orang kepada Islam. Orang memang cenderung dengan Abu Bakar. Nabi kita SAW mungkin tidak sempat, ya, apalagi kalau belum kenal sebelumnya. Tapi Abu Bakar sudah punya beberapa orang-orang yang bisa beliau panggil untuk masuk Islam. Ini pengaruh, ya. Kata beliau, adapun sifat kaku, keras, kejam, ya, atau hal-hal yang tidak bersahabat, itu justru menjadi awaiq al-islah, menjadi penghalang-penghalang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Ya. الثالث الصالحون من أصحاب الجاه والمال لهم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة. Ya. Juga hal yang sangat penting, dan ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam dakwah kita, ya, utamanya ketika kita mau merintis dakwah. Kita berada di tempat yang memang belum mengenal dakwah. Situ kita akan memulai. Kita akan mencari jaringan-jaringan dakwah tentunya. Kita harus pandai-pandai memilih siapa yang bisa kita dekati awal kali untuk bisa menjadi peluncur dakwah kita. Tadi sudah disebutkan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang memiliki nama yang baik selama ini. Dan di antaranya kata beliau adalah as-salihuna min ashab, peluncur-peluncur dakwah kita, orang-orang yang bisa menjadi pembantu kita, mitra kita, teman dekat
bersama-sama kita mempelopori dakwah adalah orang-orang soleh, tapi juga min ashabil jah. Ashabil jah artinya orang-orang yang ternama, orang-orang yang punya punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat, bangsawan, kalangan bangsawan umpamanya. Wal mal, dan juga punya harta. Dakwah ini butuh harta. Kita juga butuh ya untuk mereka-mereka itu yang akan menjadi penyokong dakwah kita. Dakwah ini jihad, dan jihad itu dengan jiwa dan juga dengan harta. Dan beruntung punya Abu Bakar dan punya siapa? Khadijah. Ya, beliau beruntung bisa memiliki seorang istri yang kaya raya seperti Khadijah radhiyallahu anha, dan bisa memiliki seorang teman yang juga kaya raya di samping seorang bangsawan di tengah Quraisy, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini tentu sajalah taufik dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini ada asrun kabir. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar fi kasbi ansari lidakwah, untuk mendapatkan penolong-penolong dalam dakwah ini. Jadi tidak mengapa ya, dan tidak mengapa kita dekati mereka. Dan ini yang kita juga saksikan, Nabi kita SAW sangat prioritaskan juga mereka. Cuma dengan catatan penting, jangan menghabiskan waktu untuk mendekati mereka sampai mengabaikan orang-orang kecil, tanda kutip ya, orang kecil yang sudah mau menerima dakwah. Dan itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam abasa wa tawalla ya. Ketika seorang a'ma, seorang yang buta mau mendengarkan atau mau datang untuk meminta pelajaran daripada Rasulullah, Rasulullah waktu itu berpaling, bermuka masam. Karena sebenarnya beliau sedang mau berdakwah dan memprioritaskan dakwahnya waktu itu mendekati tokoh-tokoh Quraisy. Dari segi pertimbangan tepat ya. Orang-orang Quraisy ini tokoh-tokohnya kalau sudah terima dakwah maka akan ikut ya. Ini akan ikut gerbongnya, akan ikut orang-orangnya ya, akan ikut pengikutnya, akan ikut semua orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari mereka. Dan ini diantara cara yang mudah untuk memperbanyak jumlah. Dan itu yang sempat dilakukan oleh Nabi kita SAW. Tapi Allah tegur, karena hal yang belum jelas itu dia prioritaskan, dan hal yang sudah jelas dia tolak. Ini sudah jelas-jelas datang orang ini mau menerima pelajaran, mau diajari dan mau kebaikan, diabaikan. Lalu orang yang belum terlalu jelas kita sibuk dengannya. Nah, ini kaidahnya lain lagi ya. Kaidahnya adalah al-maslahah mutahaqqiqah muqaddamatun ala al-maslahah al-mutawaqqi'ah, bahwa maslahat yang sudah jelas itu didahulukan daripada maslahat yang belum jelas ya. Jadi kita ada opsi ini, mendakwahi kalangan-kalangan atas dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Kalau mereka sudah masuk Islam, mereka sudah menerima dakwah kita, akan banyak maslahat-maslahatnya, mudah dakwah kita masuk dari berbagai kalangan, dan kebutuhan dakwah juga dari segi finansial akan terpenuhi. Itu sasaran yang bagus ya dalam dakwah. Namun mereka kan Allah juga gambarkan sejak nabi-nabi terdahulu ada kalangan mutrafin. Mereka yang merasa besar, mereka yang sombong dari kalangan-kalangan atas, yang ketika didakwahi mereka bilang, kenapa saya mau ikut, padahal kamu yang ikut sama dakwah adalah arazilunah badiyar ra'i, orang kecil semua, hina-hina semua orang yang ada di kalangan. Kami tidak mau terima. Kami mau kalau kami punya halaqah khusus, dan jauhkan mereka itu ya. Itu orang-orang sombong dulu ya ketika diajak dakwah. Ini tidak boleh kita habiskan waktu dengan mereka hanya karena pertimbangan-pertimbangan maslahat. Lalu sudah ada orang yang jelas-jelas mau menerima dakwah ini walaupun di kalangan kecil ya, rakyat jelata istilahnya mungkin, padahal mereka mau hidayah. Tidak boleh kita abaikan mereka. Ini maslahatnya sudah jelas, mungkin lebih banyak tapi belum jelas ya. Ini kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika itu memungkinkan, maka ini menjadi kasb ya, menjadi satu masukan yang sangat berharga dalam dakwah kita, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dengan keberadaan Abu Bakar dan Khadijah radhiyallahu anhuma. Ya.
الرابع استمرار أبي بكر رضي الله عنه على الاجتهاد في إقامة هذا الدين من أول يوم أسلم فيه حتى انتقل إلى جوار ربه يوضح صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق ما آمن به ولا ينطلق انطلاقة مؤقتة سرعان ما تضعف أو تزول. Ya, ini satu hikmah pelajaran dan sekaligus nasihat dan peringatan bagi kita semuanya oleh Syekh, yaitu mengambil pelajaran dari seorang profil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau bukan seorang yang mantan aktivis, seorang yang mantan penyokong dakwah. Kan biasa ada orang hanya puas, saya dulu yang awal-awal kali memfasilitasi dakwah ini, saya dulu yang awal kali membuka jaringan dakwah ini. Tapi ya seakan-akan dia bilang, sekarang saya berikan kesempatan orang lain, ya, bagi-bagi amal. Subhanallah. Ya, seakan-akan ya sudah cukup amalan kita. Kita sudah yakin sudah cukup. Padahal memulai kebaikan itu bagus. Tapi kan tolok ukurnya adalah bagaimana akhir dari kehidupan kita. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Syekh. Abu Bakar radhiyallahu anhu adanya istimrariyah, kesinambungan, berjalan terus dalam berusaha dalam menegakkan agama ini. Sejak hari pertama kali masuk Islam. Jadi pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama sejak masuk Islam sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai Rasulullah menghadap Allah, ya. Sampai beliaunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, ya. Hampir dikata tidak kurang perjuangan beliau dengan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat perjuangannya dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau bukan mantan aktivis, ya. Bukan mantan orang yang mempelopori Islam dan mantan orang yang memfasilitasi Islam. Sampai akhir hayatnya beliau terus menjadi aktivis, menjadi seorang penyokong dakwah, menjadi seorang yang bahkan terlibat langsung dalam dakwah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau mengatakan, yuwaddih, menjelaskan kepada kita suratul mukmin, profil mukmin yang sejati, profil mukmin yang hakiki, yang tidak pernah merasa cukup sampai apa yang telah dia capai selama ini dari keimanannya, tapi dia akan terus bergerak, yang toliku intilaqah, ya, tidak menjadi seorang yang toliku intilaqah muaqqatah, tidak menjadi seorang yang aktivis yang bergerak sementara saja. Kalau sudah habis periodenya, habis juga masa dakwahnya, ya kan. Ada orang dakwahnya itu hanya ketika dia menjadi pengurus dakwah, dia seorang yang ditetapkan sebagai pengurus di satu lembaga dakwah umpamanya. Begitu selesai masa periodenya, selesai juga dakwahnya, ya. Sehingga ketika diajak, dia bilang, sudah selesai masa periode saya, kalian dah sekarang, ya, fikirkan, saya tinggal mendoakan, ya, atau saya tinggal sekali-sekali datang sini, saya kirim-kirimkan dana, ya, dan tidak lagi terlibat langsung, ya. Enggak, beliau mengatakan seharusnya kita terus bergerak, ya, dan jangan menjadi orang yang seperti itu, yang ketika sudah selesai sur'an mataduf au tazul, begitu cepat akhirnya melemah perjuangannya, melemah semangat stamina dakwahnya, bahkan tazul, hilang sama sekali. Waliyadzubillah. Perlu kita banyak belajar dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-khamis, يلاحظ أن الإسلام انتشر في جميع بطون قريش ولم يخص بعض دون بعض، فالإسلام لا يخص به أحد دون أحد بل هو رحمة الله للعالمين. Ya, sangat penting, ya, pelajaran ini, bahwa agama Islam bukan agama untuk kalangan tertentu saja, tapi dia adalah kafatan linnas, untuk semua manusia, bahkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Semuanya harus merasakan Islam sebagai rahmat bagi mereka.
Islam bukan agama yang cocok hanya di kalangan bangsawan saja, bukan agama yang cocok hanya di kalangan cendekiawan saja, hanya cocok di kalangan akademisi saja, hanya cocok di kalangan orang-orang terpelajar saja. Sebagaimana Islam juga bukan agama yang cocok untuk orang jelata saja, orang miskin saja, orang yang tidak punya kerjaan saja. Ya kan, ada kesan aktivis itu pengangguran, ya. Artinya biasa orang kalau dipanggil menjadi aktivis dia bilang, afwan saya sibuk. Ya, subhanallah. Antum sangka kita yang aktivis orang pengangguran? Ya gitu biasa curhatnya ya para aktivis. Ketika mengajak seakan-akan Anda aktivis karena memang Anda pengangguran, tidak punya kerjaan. Padahal bukan demikian. Seharusnya kita tahu bahwasanya Islam ini adalah untuk semuanya, ya, untuk semuanya, untuk semua kalangan. Kita sudah lihat kemarin, untuk orang tua ada Abu Bakar, anak muda ada Ali, untuk seorang maulah ada Zaid, untuk budak ada Bilal, untuk wanita ada Khadijah. Jadi kaya ada, miskin ada, kalangan terpelajar ada, dan orang-orang biasa ada, laki dan wanita, semua kalangan. Ya, maka memang dakwah seharusnya gitu. Ya, semua kita memasuki semua kalangan-kalangan, semua pertemanan-pertemanan, circle-circle yang ada ini jangan ditinggalkan. Ya, jadikan dia jaringan-jaringan dakwah kita. Dan itu sifat dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dakwah hari ini cocoknya hanya difahami oleh sebagian kalangan saja. Ya, ada dakwah yang hanya membahas masalah-masalah tertentu, masalah-masalah politik umpamanya, masalah-masalah yang membutuhkan logika yang tidak bisa difahami oleh beberapa kalangan, oleh orang-orang yang rakyat yang mungkin di desa atau yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu paham dakwah yang disampaikannya, karena selalu diskusi, lalu masalah-masalah yang mungkin tidak semuanya bisa fahami. Ini dakwah yang belum sempurna, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah, majlis beliau dihadiri oleh semua kalangan. Kan agama ini memang untuk semuanya. Ya. Makanya pelajaran penting, ya. Beliau bisa mendekati semua kalangan. Semua merasa punya tempat dalam Islam ini. Semua merasa dia bisa berkontribusi dalam Islam ini. Apapun kelebihannya, apapun bakat dan potensi yang dimilikinya, ada peluang yang bisa dia kontribusikan dalam agama ini. Itu harusnya menjadi dakwah kita. Maka dakwah yang paling baiklah dakwah yang bisa mendakwahkan semua hal-hal yang semacam ini. Ya. Fadhal. السادس دخول مختلف العشائر في الإسلام في أول الدعوة نفى عن الإسلام تهمة كونه دعوة لتحقيق مصالح العشيرة التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. Ya. Kemudian juga kata beliau, masuknya berbagai macam kabilah-kabilah, keluarga-keluarga, suku-suku, bahkan berbagai orang-orang di kalangan negara-negara yang berbeda, ini menjadi jawaban dari tuduhan di mana Nabi kita bahwa tuduhan bahwa Rasulullah SAW hanya ingin membangun dinasti saja, ya. Beliau mau membangun dinasti, mau mengeksiskan keberadaan beliau sebagai seorang pemimpin di Arab. Padahal ternyata dakwah Islam ini mencakup semuanya. Ada seorang Habasyi, ada seorang Bilal dari Habasyah, ada Farisi, ada Salman, dan yang lain-lainnya, ya. Jadi bukan hanya milik orang Arab, ya, sebagaimana tuduhan Islam cuma cocoknya di kalangan orang Arab saja, ya, agamanya orang Arab. Tidak demikian. Dia untuk semua negara, untuk semua suku, untuk semua bangsa yang ada. Ya. السابع لقد ظل السابقون الأولون دائما مقدمين في السياسة والحكم وفي الحرب والسلم أئمة في العلم والفقه والفتيا فلم يكن عملهم حملة حماس ثم خبت وإنما هو إيمان عميق يحرك النفوس والعقول والعواطف للعمل لهذا الدين
لم يعرف عنهم ركون إلى الراحة أو الترف منذ أسلموا حتى لقوا الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين. Radhiyallahu anhum ajma'in kepada as-sabiqunal awwalun. Ya, di sini ternyata bukan cuma Abu Bakar yang sejak kenal Islam dan terus istiqamah sampai wafat beliau. Kata Syekh bahwa para as-sabiqunal awwalun yang nama-namanya kita sudah sebutkan tadi, ya, dan masih berapa lagi, ya. Jadi antum lihat semua itu 10 sahabat yang jamin surga as-sabiqunal awwalun. Kemudian Khadijah, lalu Zaid bin Haritha, lalu Ali, Abu Bakar, Bilal, dan semuanya mereka itu sejak awal masuk Islam senantiasa menjadi terdepan dalam persoalan perpolitikan, dalam persoalan hukum, dalam peperangan, dalam keadaan damai, dan senantiasa menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam persoalan ilmu, dalam persoalan fikih, persoalan fatwa. Dan mereka tidak hanya sekedar semangat saja awal kali kemudian hilang, ya, jadi mereka bukan amal awal-awal semangat sudah itu akhirnya sirna dan tidak lagi menjadi aktivis bagaimana yang kita bahasakan tadi, tapi mereka memiliki iman yang sangat mendalam yang menggerakkan jiwa mereka, akal mereka, perasaan mereka, yang melahirkan amal untuk agama ini. Tidak ada dikenal di antara mereka bahwa mereka setelah dulunya begitu aktif, akhirnya mereka istirahat lalu bersenang-senang, bermewah-mewah, ya. Tapi mereka adalah seorang yang senantiasa teguh sejak Islam, sejak mereka masuk Islam hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhum. Makanya Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, ya. Jadi bukan cuma mereka yang beruntung, orang-orang yang mengikuti mereka juga dengan baik beruntung. Kenapa? Karena mereka adalah teladan yang terbaik bagi kita. As-sabiqunal awwalun. Terakhir. الثامن: لقد كان المؤمنون الأولون غرباء بين أهل الشرك والفساد من أهل الجاهلية، ولكن غربتهم ليست غربة ضعف وذل ورضا بالدون، فقد ربوا في الإسلام على العزة والكرامة والاستعلاء على الكافرين، وهم على علم بوجوب غزو الشرك وعزم على تقويض أركانه، يصاحب ذلك همة وثقة تامة بنصر الله لهذا الدين والتمكين له في الأرض، فكانوا يتسابقون للمشاركة في رفع راية الإسلام. Ya, pelajaran yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan as-sabiqunal awwalun, beliau mengatakan bahwa orang-orang beriman yang awal-awal kali masuk Islam, pada saat itu mereka harus menjadi ghuraba, menjadi orang-orang asing. Ya, mereka awal-awal masuk Islam, masih sedikit sekali orang masuk Islam. Maka mereka harus siap menerima konsekuensinya sebagai manusia-manusia yang asing. Manusia yang asing dan manusia yang terasing, yang diisolir di kalangan kaumnya. Mereka asing di antara para pelaku-pelaku kesyirikan dan orang-orang yang selalu membuat kerusakan dari kaum jahiliyah. Tapi kata beliau, keterasingan mereka bukan karena kelemahan, kehinaan dan ridha terhadap hal-hal yang rendah, tapi mereka adalah orang-orang yang telah tertarbiyah dalam Islam dengan tarbiyah untuk kemuliaan dan untuk menjadi orang-orang yang tinggi dibandingkan, ya, orang-orang kafir, isti'lal al-kafirin. Maka mereka adalah orang-orang yang mengetahui wajibnya untuk memerangi kesyirikan dan punya azam untuk hal tersebut, yang menegakkan agama ini dan menghancurkan kesyirikan, dan itu diiringi dengan obsesi yang tinggi, rasa percaya terhadap janji Allah yang dengan penuh kesempurnaan, ya, percaya yang sempurna, yang dengan keyakinan yang tinggi akan adanya nasrullah, kemenangan dan pertolongan Allah terhadap agama ini. Wattamakkun, dan Allah akan mengeksiskan mereka di dunia ini sebelum nanti mereka akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Ya, Allah mengatakan alladzina makkannahum, ya, fil ard. Dan ini khususkan, jangankan mereka-mereka, ya, jangankan para sahabat-sahabat itu,
Kalau kita belajar saja dengan apa yang kita saksikan dengan pejuang-pejuang di masa kita di Gaza umpamanya, subhanallah, ya kita sudah mendapatkan sedikit dari apa yang pernah kita baca dari gambaran para sahabat. Mereka setiap hari melihat keluarga mereka pergi, mereka melihat saudara-saudara mereka luka-luka, hancur sudah bangunan-bangunan rumah mereka, masjid-masjid, lalu gedung-gedung perkantoran, dan semuanya sudah hancur. Tapi itu tidak pernah menjadikan mereka lemah dan tidak pernah menjadikan mereka berhenti dalam berdakwah. Bahkan mereka sangat yakin akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan datang, ya. Mereka mengatakan kami tidak pernah sama sekali, ya, dengan perjanjian ini, gencatan senjata, mereka bilang ini bukan hasil karena kami narfa rayatul bayda, ya, kami tidak pernah mengangkat bendera putih bahwa sudah menyerah. Akhirnya mereka melakukan gencatan senjata. Bukan, mereka duluan, merekalah yang merasa sudah putus asa tidak akan bisa atau tidak mampu mengalahkan para pejuang-pejuang tersebut. Maka itulah, ya, fakanu yatasabaquna lil musyarakah fi raf'i rayatil Islam. Mereka orang-orang yang awal-awal kali masuk Islam itu senantiasa yatasabaqun, berlomba-lomba dalam bermusyarakah, ya, dalam ikut serta, berpartisipasi dalam mengangkat bendera Islam, ya. Itu pelajaran dari mereka-mereka radhiyallahu taala anhum. Semoga kita bisa termasuk alladzina taba'uhum bi ihsan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.